Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudah dengan NIM 2511102431068. Saya akan mempresentasikan materi pengantar bisnis yang mencakup materi pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi bisnis. Bisnis merupakan kegiatan dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan, menjual, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, bisnis tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga mencakup proses produksi, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Adapun tujuan bisnis yang utama adalah memperoleh keuntungan atau laba. Selain itu, bisnis juga bertujuan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan, serta memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk dan layanan yang berkualitas. Dalam menjalankan aktivitasnya, bisnis memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, fungsi produksi, yaitu mengubah bahan baku menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Kedua, fungsi pemasaran, yang bertugas memperkenalkan dan menyalurkan produk kepada konsumen. Ketiga, fungsi sumber daya manusia yang mengelola tenaga kerja, mulai dari proses rekrutmen hingga evaluasi kinerja. Dan yang terakhir adalah fungsi keuangan yang bertanggung jawab dalam mengelola dana dan modal perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, konsep dasar, karakteristik, dan peran bisnis. Konsep pertama adalah nilai, yaitu manfaat yang diperoleh konsumen dari suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada keuntungan, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Konsep berikutnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat penting karena menentukan loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Selain itu, terdapat konsep pertukaran, yaitu transaksi yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Bisnis juga memiliki karakteristik tertentu, yaitu dilakukan secara terorganisir, menghasilkan barang atau jasa, bertujuan memperoleh keuntungan, dan melibatkan aktivitas produksi serta distribusi. Dalam perekonomian, bisnis memiliki peran yang sangat besar. Bisnis menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, menciptakan lapangan pekerja, menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis. Etika bisnis sangat penting karena membantu perusahaan bertindak secara jujur, bertanggung jawab, dan adil kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip etika bisnis meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, integritas, dan transparansi. Dengan menerapkan prinsip tersebut, perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan. Selain etika bisnis, terdapat juga tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang sering disebut CSR. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Contoh kegiatan CSR antara lain pemberian beasiswa, pendidikan, pemeriksaan kesehatan gratis, penghijauan lingkungan, pengelolaan limbah, serta pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan bantuan modal. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi membuat perusahaan saat ini lebih mudah memperluas pasar ke berbagai negara. Faktor yang mendorong bisnis global antara lain kemajuan teknologi informasi, perkembangan transportasi, kerjasama ekonomi antar negara, dan meningkatnya persaingan bisnis. Bentuk bisnis global sangat beragam, seperti ekspor dan impor, lisensi dan waralaba, joint venture, atau usaha patungan, serta investasi langsung dengan mendirikan cabang perusahaan di luar negeri.
Bisnis global memberikan banyak manfaat seperti memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, memperoleh teknologi baru, dan meningkatkan devisa negara. Namun, bisnis global juga memiliki tantangan seperti perbedaan budaya, bahasa, hukum, nilai tukar mata uang, kondisi politik, dan persaingan internasional yang semakin ketat. Selanjutnya ada kepemilikan bisnis non-koperasi dan korporasi. Kepemilikan non-koperasi merupakan bentuk usaha yang tidak memiliki badan hukum terpisah dari pemiliknya. Bentuk ini biasanya digunakan oleh usaha kecil dan menengah karena proses pendiriannya lebih sederhana. Contohnya adalah perusahaan perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Keuntungan sepenuhnya menjadi hak pemilik, tapi seluruh resiko juga ditanggung sendiri. Selain itu, terdapat persekutuan atau kemitraan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Modal, keuntungan, dan tanggung jawab dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sementara itu, kepemilikan korporasi merupakan bentuk usaha yang memiliki status badan hukum tersendiri seperti perseroan terbatas atau PT. Keunggulan korporasi adalah mampu menghimpun modal yang besar dan tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang ditanamkan, namun proses pendiriannya lebih rumit dan memerlukan biaya yang lebih besar. Selanjutnya ada entrepreneurship, business plan, dan lingkungan bisnis. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan menciptakan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada. Seorang wirausahaan harus memiliki kreativitas, keberanian mengambil resiko, percaya diri, disiplin, dan kemampuan memimpin. Dalam menjalankan usaha, diperlukan bisnis plan atau rencana bisnis. Bisnis plan merupakan dokumen yang menjelaskan tujuan usaha, produk yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, kebutuhan modal, serta proyeksi keuntungan. Bisnis plan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan usaha sekaligus sebagai alat untuk meyakinkan investor. Selain itu, bisnis juga dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi sumber daya manusia, modal, teknologi, dan budaya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi kondisi ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, dan tingkat persaingan. Selanjutnya ada manajemen dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Fungsi kedua adalah pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan pembagian tugas. Fungsi ketiga adalah pengarahan untuk membimbing dan memotivasi karyawan. Sedangkan fungsi terakhir adalah pengendalian untuk mengevaluasi hasil kerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dalam organisasi terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia juga sangat penting untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja saat ini maupun di masa depan sehingga perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, faktor produksi dan manajemen kualitas. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang atau jasa yang bernilai bagi konsumen. Nilai tersebut dapat berupa kegunaan bentuk, kegunaan waktu, dan kegunaan tempat. Dengan kata lain, produk harus tersedia dalam bentuk yang bermanfaat, pada waktu yang tepat, dan di lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen. Untuk mendukung proses produksi, perusahaan perlu mengelola rantai pasokan yang melibatkan pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan pengendalian kualitas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Konsep Total Quality Management atau TKM menekankan bahwa seluruh anggota organisasi harus
terlibat dalam upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya, ada manajemen pemasaran, modal bisnis, dan transformasi digital. Pemasaran merupakan kegiatan menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan. Dalam pemasaran, terdapat segmentasi pasar, bauran pemasaran yang terdiri dari produk harga, distribusi, dan promosi, serta CRM yang berfungsi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dari sisi keuangan, perusahaan harus mampu mengelola modal bisnis dengan baik melalui investasi pembiayaan dan pengelolaan dana yang efektif agar mampu bertahan dan berkembang. Selanjutnya adalah transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Teknologi yang mendukung transformasi digital antara lain internet, cloud computing, artificial intelligence, atau AI, big data, internet of things, dan e-commerce. Transfer digital memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, perluasan pasar, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Namun, terdapat tantangan seperti biaya implementasi yang tinggi, keterbatasan SDM, dan risiko keamanan data. Selanjutnya ada bisnis Islam. Bisnis Islam dalam kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan bisnis Islam tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memperoleh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip utama bisnis Islam meliputi kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, serta menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Dalam praktiknya, pelaku bisnis Islam harus bersikap jujur, amanah, bertanggung jawab, profesional, menepati janji, dan menjaga kualitas produk. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bisnis Islam dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan menghasilkan dan menyalurkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Keberhasilan suatu bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti manajemen yang baik, etika bisnis, inovasi, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan pengelolaan yang tepat, bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.